Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nika Arwanda dari kelas 203 PJJ Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2405 010 10218. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang anger management sebagai pembunuhan tugas ujian akhir mata kuliah Estetika Humanisme. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me out dark now. Every day by myself, I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu anger management. Diawali dengan kata anger. Anger memiliki arti kemarahan, amarah, keberangan, kegusaran, atau kemurkaan. Adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, tingkat adrenalin, dan non-adrenalin. Sedangkan manajemen adalah seni mengatur dan mengolah sesuatu, baik itu individu, kelompok, atau organisasi, agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Maka, dapat dijabarkan, anger management adalah sebuah proses untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi marah dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ini bukan tentang menghilangkan rasa marah, tetapi bagaimana mengekspresikan kemarahan tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Okay. Yeah. Selanjutnya adalah bagaimana pentingnya anger management. Seberapa penting sih anger management itu? Pentingnya anger management atau pengelolaan emosi marah terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan mental, memperbaiki hubungan, mengurangi resiko masalah kesehatan fisik, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mengelola amarah dengan baik memungkinkan seorang untuk berpikir lebih jernih, bereaksi lebih tenang, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dan juga beberapa fungsinya antara lain, yang pertama adalah mengurangi dampak negatif, karena kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan, pekerjaan, dan kesehatan mental. You know what I did? Don't fucking stop me now. You know I fucking suffered. He fucking suffered because of you. And what if he done it was you and my fucking kid, Grace? You're fucking my brother. You're fucking my brother in my fucking house. I love you, Grace. You know how much I love you. You know what I do? Right? You know what I fucking. You know what I can do with these fucking right? Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengelola emosi dengan baik, seorang dapat merasa lebih tenang, bahagia, dan memiliki hubungan yang lebih sehat. Yang ketiga, mencegah masalah di masa depan. Anger management membantu seorang untuk mengidentifikasi pemicu kemarahan dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Adapun teknik
teknik atau cara untuk menerapkan anger management. Teknik-teknik anger management antara lain, yang pertama adalah teknik pernapasan. Mengambil napas dalam-dalam dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran saat merasa marah. Yang kedua ada relaksasi. Melakukan relaksasi otot atau meditasi dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental yang disebabkan oleh kemarahan. Yang ketiga adalah restrukturasi kognitif, mengubah cara berpikir tentang situasi yang memicu kemarahan, misalnya dengan mengganti pikiran negatif menjadi lebih positif. Aw, no, it's ruined. See? That's what I'm talking about. If you only see the worst in things, you'll miss the best part. At first, a tasty marshmallow. Then, oh no, it's on fire and ruined! But blow out the fire and crack open the burnt stuff, you'll find something sweet and gooey inside. You just have to look for it. Delicious. Kemudian ada komunikasi asertif, belajar mengekspresikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas dan jujur tanpa menyakiti orang lain. It's gonna be really hard, and we're gonna have to work at this every day, but I wanna do that because I want you. Like a down payment now and then a bonus for sleeping with me? I didn't care about the money, okay? I cared about you. I really liked you. Do you think it's easy for me to see you with somebody else? You know what? Hey, you're the one who ended it, remember? Yeah, because I was mad at you, not because I stopped loving you. Jim, I called off my wedding because of you. And now we're not even friends. And things are just weird between us, and that sucks. And I miss you. I love you so much. And I tried to make you go away. And I hate it. I hate that it's so hard. And that you can hurt me so much. Kemudian ada penyelesaian masalah, mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengambil tindakan yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah time out. Jika situasi memicu kemarahan, mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum bereaksi. Jika mengalami kesulitan seperti poin di atas tadi, maka ada cara untuk mengatasinya. Cara mengatasi kesulitan dalam anger management antara lain, yang satu, kenali pemicu kemarahan. Identifikasi situasi, orang, atau pikiran yang memicu kemarahan Anda. Catat dalam jurnal atau catatan untuk membantu Anda memahami pola kemarahan. Yang kedua adalah latihan relaksasi. Latih teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga untuk menenangkan diri saat merasa marah. Teknik pernapasan dalam dan peregangan otot progresif. Ketiga adalah komunikasi yang sehat. Belajar menyampaikan perasaan dan kebutuhan Anda dengan cara yang asertif dan tanpa menyakiti orang lain. Gunakan kalimat "saya merasa" daripada menyalahkan. 4 adalah olahraga teratur. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan yang memicu kemarahan. Kelima adalah cari dukungan. Bicarakan masalah Anda dengan teman dekat, keluarga, atau terapis. Helpguide merekomendasikan berbicara dengan orang yang dipercaya untuk meredakan stres. Keenam adalah hindari pemicu. Sebisa mungkin hindari situasi atau orang yang Anda tahu akan memicu kemarahan Anda. Jika tidak bisa dihindari, persiapkan diri dengan teknik relaksasi dan komunikasi. Ketujuh adalah mencari bantuan profesional.
Jika masalah kemarahan Anda sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikologi atau psikiater. Penting untuk diingat, kemarahan adalah emosi alami, tapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental secara hubungan Anda dengan orang yang lain. Kesimpulan dari pemaparan materi tadi, selain untuk menerapkan teknik-teknik ataupun belajar bagaimana cara kita melakukan anger management, yang paling penting adalah tentu saja konsistensi. Karena pentingnya konsistensi, anger management adalah keterampilan yang perlu dilatih secara konsisten. Dengan latihan dan kesabaran, seseorang dapat belajar mengelola emosi marah dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan memahami dan menerapkan teknik anger management, seorang dapat belajar mengendalikan amarahnya dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi, tetapi manfaatnya sangatlah besar. Sekian pemaparan materi tentang anger management dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.